Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. Materi ini waktu SD dan MI sudah pernah kalian pelajari mulai dari kelas 4 dulu. Mungkin dimulai dari kelipatan. Untuk mencari KPK dan FPB ada 3 macam ya caranya. Kalau dulu kalian mencari pakai cara yang panjang, disebutkan satu persatu berapa kelipatannya. Kemudian cara yang kedua ada pohon faktor, dan ketiga pakai cara tabel, biasanya tabel atau pembagian bersusun. Terserah kalian pakai cara yang mana yang menurut kalian mudah, karena setiap sekolah terkadang berbeda cara mencari KPK dan FPB-nya. Bu Guru mengingatkan kembali ya, misalkan Bu Guru punya bilangan 18 dan 24. Berapakah KPK dan FPB dari 18 dan 24? Kita mulai dari cara yang pertama, pakai cara yang panjang. Kita cari berapa kelipatannya. Kita mulai dari 18 ditambah 18 lagi, kan kelipatan-kelipatannya 36 tambah 18 lagi 54 tambah lagi 72, 90 tambah 18 108, kemudian 126, 144 dan seterusnya. Kalau yang 24 kita mulai dari 24, kemudian tambah 24 lagi ada 48, kemudian 72 ditambah lagi 24 96, 120, 144, 168 dan seterusnya. Mulai lagi KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Berarti kita mencari kelipatannya tapi yang terkecil. Persekutuan itu berarti yang sama dari 18 dan 24. Kita lihat di sini yang sama ada bilangan 72. Kemudian ada lagi bilangan 144. Tapi karena yang kita cari adalah terkecil, maka kelipatan persekutuan terkecil dari 18 dan 24 adalah 72. Masih ingat kan ya caranya? Nah, kemudian untuk mencari satu di sini, berarti KPK-nya adalah 72. Sekarang kita cari FPB-nya. FPB berasal dari faktor. Faktor, masih ingat faktor itu apa? Faktor adalah suatu bilangan yang bisa membagi habis bilangan yang lain. Nah, berarti sekarang kita mencari bilangan berapa yang bisa membagi 18. Kita mulai dari yang terkecil, kita mulai dari 1. Ini saya punya bilangan 18 ya. 18 bagi 1, 18. Kemudian lanjut, 18 bagi 2, 9. 18 bagi 3, 6. Sekarang 18 bagi 4 ada 2, tapi sisa, kan masih sisa kan ya? Kalau masih sisa berarti nggak termasuk ini, kita hapus saja yang ini. Berarti lanjut, setelah 4, 5 juga sisa. Nah, setelah 5, 6, kembali lagi ke sini. Berarti faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Itu faktor dari 18. Sekarang faktor dari 24. Sama seperti itu. Kita mulai dari 1. 24 bagi 1, 24. Bagi 2, 12. Bagi 3, 8. Bagi 4, 6. Bagi 5 ada tapi masih sisa. Kalau sisa berarti nggak perlu, karena tadi definisi dari faktor adalah bilangan yang bisa membagi sampai entek, sampai habis. Berarti faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Sekarang kita cari yang sama. 1, 2, 3, 4 tidak ada, 6. Karena yang diminta adalah besar, FPB artinya kan besar ya. Yang paling besar dari 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6 berarti 6.
maka FBB dari 18 dan 24 adalah 6. Ini ya, sudah ketemu. Nah itu mungkin dengan cara yang dulu waktu sampean masih SDNI yang kelas 4 mungkin ya. Nah sekarang kalau pakai pohon faktor, masih ingat? Pohon faktor. Nah sekarang kita mulai dari 18. Yang diminta di sini adalah faktornya yang prima saja. Kan faktor prima. Kita tulis dulu 18 bagi 2, masih ingat seperti ini pohon faktor? 9. Kemudian bagi 2 lagi kan nggak bisa, bilang prima. Kita lanjut ke bilang prima selanjutnya itu 3. 9 bagi 3, 3. Sudah sampai sini habis bilang primanya. Nah sekarang kita lanjut ke 24. 24 dibagi 2, 12. Kemudian bilangan prima berikutnya masih bisa 2 ya, 2 lagi 6, 2 lagi 3. Sudah cukup ya. Nah sekarang berarti faktor dari 18 primanya saja berarti 2, 3, 3. 2-nya 1, 3-nya ada 2. Kemarin kita mempelajari tentang perpangkatan. Kalau 3-nya ada 2 berarti di sini pangkatnya 2. Sekarang yang 24. 2-nya 1, 2, 3 dan ini 2 pangkat 3 kali 3. Nah sekarang KPK-nya. Masih ingat untuk mencari KPK dengan faktorisasi prima? Kalau KPK kalikan semuanya. Masih ingat? Semua faktor dari 18 dan 24 kalikan semuanya. Kalau ada yang sama, pilih yang pangkatnya paling tinggi. Sekarang semuanya kita tulis. Ada 2, tulis. Ada 3, tulis. Karena ada yang sama, pilih yang tertinggi. Yang ini pangkatnya lebar apa-apanya kan 1. Ini 1, ini 3. Berarti yang kita pilih adalah yang 3. Kemudian yang ini 1, ini 2, yang kita pilih adalah 2. Berarti 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2, 8. Kemudian 9 pangkat 2, 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Hasilnya itu 2. Sekarang FPB. Nah, kalau FPB bedanya di sini kalikan yang sama. Pilih pangkat yang terkecil. Itu bedanya ya. Lek KPK semua besar, lek FPB sama tapi yang kecil. Ini hanya ada 2 di sini yang sama kan ya, 2 dan 3. 2 bilangan, 2 dan 3. Nah, sekarang pangkatnya ini 1, 3, kita pilih 1, 2, 1, kita pilih 1. Nah, coba lihat di sini. Pakai cara ini, yang pakai yang panjang, penjabaran, kemudian yang pakai pohon faktor juga sama-sama hasilnya 72 dan 6. Kalian bisa pilih pakai cara yang mana. Selanjutnya kita pelajari yang pakai cara tabel. Bu Guru hapus dulu ya. Baiklah, kita lanjut sekarang cara yang terakhir, cara yang ketiga, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau tabel. Ada yang bilang tabel, ada yang bilang pembagian bersusun. Terserah kalian menyebutkannya, tapi pada dasarnya sama. Di model ke bawah atau ke samping sama saja. Tadi bilangannya 18 dan 24. Sekarang ini 18, yang ini 24. Bu Guru menyebutnya pembagian bersusun. Sekarang kita cari bilangan sama-sama prima ya, sama-sama seperti pohon faktor tadi. Bilangan prima dimulai dari 2, berarti kita bagi 2 dulu. 18 bagi 2, 9. 24 bagi 2, 12. Lanjut lagi. Dibagi berapa lagi? Seperti bilangan prima tadi ya, kita ke prima lagi, bagi 2. Sekarang kan 18 sudah, sekarang yang bawahnya 9 bagi 12, bagi 2, kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, tetap kita tulis 9. Berarti ini pancet. Kalau tetap, nggak usah diapa-apa. Karena nggak bisa dibagi, pancet.
Nah sekarang 12 bagi 2, 6. Lanjut lagi, dibagi 2 lagi misalkan ya, karena bilangan prima. 9 bagi 2, ora iso maneh, tetap. 6 bagi 2, 3. Yes, lanjut. Kalau bagi 2 lagi jelas gak bisa. Sekarang bilangan prima berikutnya setelah 2 adalah 3. 9 bagi 3, 3. Gak perlu kita kasih begini karena sudah bisa terbagi. Nah sekarang 3 bagi 3, 1. Kalau sudah 1 berarti selesai. Tapi ini kan belum 1. Jatahnya pembagian bersusun ini harus yang bawah sama-sama 1. Masih lanjut berarti. Bagi berapa lagi? 3 lagi. 3 bagi 3, 1. Nah selesai. Kemudian yang ini, karena ini sudah sampai 1, berarti di sini tetap 1. Kita beri seperti ini. Karena tidak ada operasi di sini. Hasilnya nggak ada, ini juga nggak ada hasilnya. Ini ya. Nah sekarang untuk mencari KPK-nya, sama seperti waktu pohon faktor tadi, KPK berarti semua. Sama ya, saya ulang lagi. Kalau KPK itu semua, kalau yang FPB sama. Bedanya dengan yang pohon faktor tadi, kan ada pangkatnya. Kalau ini kan nggak ada pangkatnya. Kita tulis KPK-nya, semua berarti boleh semua ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kalikan semuanya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 9, 72. Lanjut ke FPB. Nah, sama di sini artinya ora ono ngene aneh. Ini ya, ini enggak ada. Enggak ada tanda ngene aneh. Nah, sekarang yang ada begininya berarti enggak usah kita tulis. Yang ada begininya enggak usah kita tulis. Kita cari bilangan mana sing enggak ono ngene aneh. Kalau ini kan ada. Ini ada, ini juga ada. Yang enggak ada itu ini. Kemudian, nah ini yang bawah ini. Berarti FBB-nya adalah 2 kali 3. Mungkin itu dari Ibu Guru. Ini adalah cara yang ketiga. Kalian bisa pilih cara yang mana yang menurut kalian paling mudah. Untuk KPK dan FBB saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan jawab Ibu Guru. Nanti untuk soal bisa dilihat di WA grup. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.